Suara napasku memburu, menggema di dinding sempit ruang tamu yang kini tak lagi sunyi. Tanganku masih gemetar, entah karena takut atau karena kenyataan bahwa aku tak lagi bisa berpura-pura suci. Seragam coklat itu tergeletak begitu saja di atas kursi rotan, seperti saksi bisu dari dosa yang baru saja kulakukan. Aku salah, bisikku pelan, nyaris tak terdengar, bahkan oleh diriku sendiri. Tapi tanganku masih memegang erat jemarinya yang kokoh, menolak untuk melepaskannya. Dia menatapku. Tak ada kata-kata, hanya mata yang seakan berkata, kita sudah terlalu jauh dan tak ada jalan mundur lagi. Aku mencoba menarik napas, tapi dada ini terasa sesak oleh banyak hal. Rasa bersalah, rasa rindu, dan rasa yang tak pernah kuizinkan hadir. Namun tetap datang. Dan di tengah keheningan yang menyiksa, ku dengar satu-satunya suara yang jujur malam itu. Desahanku sendiri, bukan karena cinta, bukan karena bahagia, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku telah membuka pintu bagi seseorang yang seharusnya ku jaga dari dalam rumah. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini dosa yang bahkan aku tak mampu aku ceritakan, kecuali hari ini. Namaku Ratri, usiaku 32 tahun, kulitku masih cerah, tubuhku masih terjaga. Banyak yang bilang aku seperti belum menikah, padahal aku sudah menjadi istri dari seorang lelaki luar biasa bernama Bagas selama hampir 7 tahun. Bagas kini sedang merantau, bekerja di Kalimantan sebagai teknisi alat berat. Pekerjaan yang jauh dari rumah, tapi membuat dapur kami tetap mengepul. Aku tahu dia laki-laki yang jujur. Setiap pagi, ia mengirim pesan suara, menyapa dengan nada ceria, walau di ujung kalimat selalu terdengar letih yang ia sembunyikan. Aku tinggal sendiri di rumah kecil kami, di sebuah gang sempit, di pinggiran kota, gang yang kadang terlalu sepi jika malam datang, hanya ditemani suara jangkrik dan berita TV dari rumah-rumah sebelah. Disinilah hidupku berjalan, pagi menyapu, siang memasak, malam termenung. Orang-orang di lingkungan ini cukup ramah, tapi aku bukan tipe yang suka terlalu dekat. Aku lebih nyaman menyendiri, membaca, atau menulis di buku harian yang selalu kusimpan di laci dapur. Semuanya terasa stabil, datar, nyaris tanpa gejolak. Sampai suatu sore yang biasa, aku mendengar suara motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan suara suamiku, tentu saja, tapi suara yang anehnya belakangan ini sering mampir. Dia berdiri di sana, tegap, berwibawa dan berseragam. Namanya Reno, anggota kepolisian sektor setempat. Baru beberapa bulan pindah tugas ke wilayah ini. Usianya tak jauh dari Bagas, mungkin lebih muda 2 atau 3 tahun. Dia sering keliling kampung dengan alasan menjaga keamanan. Hari itu dia tersenyum padaku, dan entah kenapa aku balas tersenyum. Tapi senyuman pertama itu menjadi sesuatu yang sulit kulupakan. Hari-hari berlalu seperti biasa. Aku tetap menyiram tanaman di pagi hari, memasak untuk diriku sendiri, dan mengusap debu dari bingkai foto pernikahan kami di atas lemari ruang depan. Foto itu selalu berhasil membuatku tersenyum dan juga merindukannya lebih dalam. Bagas masih rajin mengirim kabar, meski kini tak lagi setiap pagi, kadang 2 hari sekali, kadang lebih. Aku mengerti, pekerjaannya menuntut banyak tenaga dan waktu, tapi tetap saja ada ruang kosong yang makin hari makin sulit kuisi sendiri. Ruang itu entah kenapa mulai diisi oleh kehadiran Pak Reno. Ia makin sering lewat, kadang berhenti sebentar, kadang hanya melambai dari motor dinasnya sambil tersenyum. Tak pernah berkata banyak, tapi caranya menatap dan selalu membuatku merasa diperhatikan. Pagi itu, ketika aku sedang menggantung pakaian di jemuran, dia datang lagi. Mbak Ratri, maaf ganggu. Tadi malam sempat patroli. Katanya ada motor asing, mondar-mandir di ujung gang. Hati-hati ya Mbak. Iya Pak, terima kasih sudah mengingatkan, jawabku sambil berusaha tetap netral. Tapi dia tidak langsung pergi. Mbak, sendirian saja di rumah. Suami Mbak kemana? Aku menunduk. Suamiku kerja di Kalimantan. Pak, katanya proyeknya diperpanjang. Dia hanya mengangguk, lalu tersenyum lagi. Senyuman kedua. Senyuman yang entah kenapa terasa lebih dalam, lebih tajam, lebih mengendap. Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Dia mulai mampir tiap sore.
Kadang hanya menanyakan kabar, kadang membawa oleh-oleh kecil, buah, roti, bahkan pernah sekotak bolu. Aku mulai sulit membedakan mana kepedulian dan mana perhatian yang melangkah terlalu jauh. Tapi aku tak menolak. Aku membiarkan pintu pagar terbuka tiap sore. Dan itu adalah celah pertama yang kubiarkan hadir. Dalam hatiku yang selama ini kukira kuat. Hari itu, langit mendung. Sejak pagi, aku duduk di depan cermin, menyisir rambut tanpa semangat. Hari suamiku tak mengirim kabar. Chat terakhir hanya singkat. Lagi banyak kerjaan. Maaf ya. Nanti aku kabari. Tak ada panggilan video. Tak ada nada suaranya. Tak ada sapaan yang biasanya menjadi penawar sepi di jam-jam makan malam. Rumah ini terasa semakin luas dan sunyi. Sekitar pukul 4 sore, suara motor yang sudah kukenal kembali terdengar di depan pagar. Aku tak terkejut lagi. Bahkan entah kenapa, sedikit menanti. Pak Reno turun dari motornya, membawa sebungkus tahu isi dan teh hangat dalam kantong plastik. Bu Ratri, kebetulan tadi lewat pasar. Lihat ini. Langsung kepikiran ibu suka gorengan, katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya, datar, tapi tak menolak. Terima kasih Pak, boleh taruh di meja saja, ucapku sambil membukakan pintu pagar. Lalu membiarkannya masuk. Untuk pertama kalinya, dia tidak hanya berdiri di teras, dia duduk di ruang depan, tempat biasa aku dan Bagas bersenda gurau sebelum suamiku merantau. Kami mengobrol seperti dua orang dewasa yang sudah lama saling kenal. Tapi kenyataannya, kami hanya dua orang asing yang mulai nyaman dalam keasingan. Dan dia terdiam sejenak, lalu menatapku penuh arti. Saya gak tega lihat perempuan secantik ini sendirian terus. Aku tersentak, bukan karena ucapannya, tapi karena bagaimana ia mengatakannya. Tak lagi seperti polisi, tak lagi seperti tetangga, tapi seperti seorang laki-laki yang mulai berani menaruh niat. Dan aku yang semestinya menjaga jarak, justru tidak segera berdiri, tidak menyuruhnya pulang, tidak menarik diri. Aku diam, dan diamku hari itu adalah bentuk jawaban yang pelan-pelan menghancurkan diriku sendiri. Malam-malam berikutnya berjalan lebih pelan, sunyi seperti biasa, tapi kini ada suara baru yang diam-diam menanti. Suara langkah kaki Pak Reno yang sesekali berhenti tepat di depan pagar, kadang hanya lewat, kadang duduk di bangku panjang depan rumah, menyesap kopi yang kubuatkan tanpa banyak kata. Semuanya serba samar, tidak ada yang secara terang-terangan melanggar, tapi juga tidak ada yang benar-benar suci. Aku tahu betul di mana batasnya. Tapi setiap kali dia duduk di sana, dengan seragam yang sudah dilonggarkan, dan pandangan mata yang tidak bisa kusebut netral, aku mulai lelah menjaga jarak. Hari itu, aku sedang menyiram tanaman ketika dia datang lagi. Tanpa seragam, hanya kaos putih dan celana santai, bukan sebagai polisi, bukan sebagai aparat, tapi sebagai lelaki. Air sumur belakang, kayaknya bocor ya mbak, katanya, menunjuk ke aliran kecil di tanah. Aku mengangguk, iya, dari kemarin, tapi belum sempat manggil tukang. Aku bantu lihat ya, aku harusnya menolak. Tapi aku tidak melakukannya. Entah kenapa, aku justru membuka pintu samping dan menunjukkan jalan menuju belakang rumah. Dan begitulah untuk pertama kalinya. Dia masuk, melewati ruang makan, melewati semua ruang sunyi yang selama ini hanya Bagas yang tahu. Di belakang dia jongkok, memeriksa pipa air yang retak. Aku berdiri tak jauh darinya. Dan dalam satu momen yang terlalu senyap, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi gelisah karena ditinggal suami. Aku justru gelisah jika lelaki itu tidak datang. Sejak kapan rasa itu muncul, aku tak tahu. Yang ku tahu, malam itu dia pamit pulang dengan kalimat pendek tapi berat. Kalau Mbak Ratri butuh teman ngobrol, saya selalu ada. Asal Mbak yang minta. Aku hanya menatap punggungnya yang pergi, tapi jantungku berdetak terlalu keras. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu aku mulai bermain di api. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak benar-benar ingin memadamkannya. Sudah 2 hari dia tidak muncul. 2 hari tanpa suara motor itu lewat depan rumah. 2 hari tanpa senyuman yang entah kenapa semakin kurindukan. Lucu ya, dulu aku berusaha menolak kehadirannya. Tapi sekarang, justru aku yang mencuri pandang ke Gang, mencari-cari.
seperti menunggu sesuatu yang seharusnya tak perlu kutunggu. Aku sibuk membersihkan rumah, menyibukkan diri, menyalakan TV lebih keras dari biasanya. Semuanya hanya untuk mengisi kekosongan yang dia tinggalkan. Bukan kekosongan karena suamiku tak di rumah, tapi kekosongan yang diam-diam diciptakan oleh kehadiran Reno, lalu dibiarkan menganga saat dia tak muncul. Aku tahu ini salah, maka aku mencoba menetapkan satu tujuan: menjauh, menutup rapat pintu, menyibukkan diri dengan kegiatan yang lebih berguna. Aku mulai aktif lagi di pengajian ibu-ibu RT, ikut membantu menyiapkan acara posyandu, bahkan menerima tawaran jadi bendahara arisan. Semua agar aku tidak lagi punya waktu untuk menunggu seseorang yang tak seharusnya kutunggu. Hari-hari berjalan lagi, tapi kenyataan pahit itu datang pelan-pelan. Tak peduli seberapa sibuk aku, bayangannya tetap ada. Saat aku menyapu halaman, aku teringat caranya tersenyum di bawah pohon jambu. Dan malam hari, saat sunyi terlalu keras, aku mulai mendengar ulang ucapan yang terakhir. Kalau Mbak Ratri butuh teman ngobrol, saya selalu ada. Asal Mbak yang minta. Aku tidak pernah memintanya datang, tapi dalam hati, aku tak pernah benar mengusirnya. Sore itu, ketika aku sedang menyiram tanaman depan rumah, suara motor itu terdengar lagi, berhenti tepat di depan pagar rumahku. Dan yang mengejutkan, aku tidak berlari masuk, tidak menutup pagar, tidak juga berpaling. Aku tetap di tempatku berdiri, menatapnya lalu tersenyum kecil. Dia turun dari motor. Kali ini tidak membawa gorengan, tidak juga membawa alasan. Dia hanya berkata, "Maaf ya, 2 hari kemarin gak lewat." Rasa-rasanya ada yang hilang. Dan seperti daun kering yang jatuh di sela angin sore, niatku untuk menjauh pun runtuh perlahan. Sore itu hujan turun deras, angin mengetuk-ngetuk jendela, dan langit seperti menyembunyikan sesuatu yang tak ingin ditunjukkan. Aku duduk di dekat pintu, mengenakan jaket tipis, menatap derasnya hujan sambil memeluk lutut. Biasanya, aku menikmati hujan sendirian. Tapi kali ini, aku justru menunggunya datang dan diam-diam berharap dia memang datang. Dan ternyata, dia benar-benar datang. Payung hitam besar, jaket basah, dan senyuman yang tak pernah benar-benar padam dari wajahnya. Kali ini, dia tidak langsung. Hanya berdiri sebentar di depan pagar, lalu menunggu isyarat dariku. Aku membuka pintu pagar, bukan karena aku butuh bantuan, tapi karena aku tak bisa terus membohongi perasaanku sendiri. Kami duduk di ruang depan. Aku menuangkan teh hangat. Tak banyak kata yang keluar, hanya suara hujan di atap dan detak jantungku yang kurasa terlalu keras untuk ukuran ruang sekecil ini. "Sering sepi kayak gini ya Mbak?" katanya akhirnya sambil menatap gelas tehnya. Aku mengangguk. Tiap hari hampir sama. Pagi bersih-bersih, siang masak, malam nunggu kabar. Suami Mbak belum nelpon lagi. Aku diam, kemudian menggeleng. "Kalau saya boleh jujur," katanya pelan, "kadang saya merasa lebih cemas sama Mbak ketimbang lingkungan. Rasanya pengen datang bukan karena potrol, tapi karena ingin tahu Mbak baik-baik saja." Aku tak bisa menjawab. Suara hujan makin keras, tapi pikiranku justru kosong. Aku tahu arah ucapannya, dan yang lebih mengejutkan, aku tidak ingin menghentikannya. "Maaf, kalau saya mulai keterlaluan," lanjutnya. Aku hanya menggeleng. "Tidak, kamu tidak keterlaluan. Justru aku yang sudah membiarkan celah itu tumbuh tanpa kujaga. Tapi apakah aku bisa menyalahkan siapapun? Suamiku yang terlalu sibuk? Diriku sendiri yang terlalu rapuh? Ataukah rasa nyaman ini yang datang di waktu dan bentuk yang salah namun begitu mudah membuatku luluh?" Malam itu dia pulang. Setelah sejam duduk diam bersamaku. Tak ada yang menyentuh, tak ada yang melangkah lebih jauh. Tapi aku tahu perasaan sudah jauh melampaui batas yang seharusnya. Aku menutup pintu perlahan, lalu bersandar. Dalam hati, aku berbisik, "Aku lelah menjaga perasaan ini sendirian, tapi jika aku lepaskan,
Aku takut kehilangan segalanya. Aku mencoba menjauh lagi. Kali ini lebih serius. Tak lagi membalas sapaannya, tak lagi membuka pagar ketika dia lewat. Aku bahkan meminta ibu-ibu pengajian mampir ke rumah lebih sering, sekadar untuk membuat suasana lebih ramai dan lebih aman. Aku menyibukkan diri, seakan ingin menghapus jejak-jejak perasaan yang sempat tumbuh. Tapi perasaan tak bisa dibungkam, hanya dengan aktivitas. Sore itu, saat aku hendak keluar membuang sampah, dia berdiri di ujung gang. Tak seperti biasanya, kali ini dia tak tersenyum, matanya lurus menatapku, seperti seseorang yang tahu dirinya sedang kehilangan sesuatu dan tak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Aku menunduk, berjalan cepat masuk rumah dan menutup pintu. Tapi malam itu dia datang lagi. Kali ini dia mengetuk pintu. Suasana di luar gelap, hujan turun rintik-rintik. Aku sempat ragu membuka, tapi rasa penasaran dan kelemahan yang tak kunjung sembuh membuat tanganku bergerak sendiri. Maaf, katanya pelan. Saya nggak bisa pura-pura biasa. Saya tahu semua ini salah, tapi saya juga tahu saya bukan satu-satunya yang merasa begitu. Aku terpaku. Saya nggak minta apa-apa malam ini, cuma satu. Jujurlah mbak, kalau memang saya harus pergi, bilang sekarang. Tapi kalau tidak, tolong jangan lagi tutup pintu itu. Suasana begitu sunyi, hanya suara hujan dan detak waktu yang terdengar. Dan di titik itu, aku tahu aku kalah oleh sepi, kalah oleh rindu yang tak pernah dijemput, kalah oleh perhatian yang datang tanpa diminta, tapi tetap membuatku merasa hidup. Aku tak menjawab, tapi aku juga tak menutup pintu. Dia menatapku dalam dan lama, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan seseorang masuk lebih jauh daripada yang seharusnya. Tidak secara fisik, tapi secara hati, perasaan, perbatasan terdalam yang dulu hanya milik Bagas, kini terbagi, terbelah, terguncang olehnya. Dan anehnya, aku tak merasa lega, justru takut, karena aku tahu, setelah malam ini, tak ada lagi jalan pulang yang mudah. Malam itu terlalu panjang, bahkan jam dinding pun seakan berjalan lebih lambat dari biasanya. Hujan di luar sudah berhenti, tapi hujan dalam pikiranku justru makin deras. Aku duduk di ruang tengah, tanganku memeluk bantal kecil, mataku menatap kosong ke arah pintu yang tadi terbuka. Pintu yang sudah kututup kembali, tapi terlambat. Bukan hanya tubuh Reno yang sempat melangkah masuk, tapi juga niat, perasaan, dan batas yang telah kuterobos sendiri. Kami tidak melakukan hal-hal yang dilarang secara terang. Tidak ada yang vulgar, tidak ada yang terlihat seperti pengkhianatan bagi orang luar, tapi aku tahu pengkhianatan tak harus selalu fisik. 1 jam kami duduk berdua, saling diam, tak menyentuh, tapi saling membiarkan perasaan bicara lebih keras daripada akal. Ketika dia menatapku, aku tidak menghindar. Ketika dia bicara, aku tidak menyanggah. Bahkan ketika dia berkata, "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin membuat Mbak bahagia." Aku tidak mengatakan bahwa itu salah. Dan di situ, aku sadar, aku telah membiarkan 1 langkah terlalu jauh. Setelah dia pulang, aku mengunci pintu. Tapi tidak bisa mengunci hati. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan air, duduk di lantai dingin, dan menatap lantai seperti orang asing. Lalu untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku menangis. Bukan karena Reno, tapi karena Bagas. Karena aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang pantas untuknya. Paginya, aku menerima sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Aku tahu apa yang kamu lakukan malam tadi. Kalau kamu gak mau aibmu nyebar, kita harus bicara." Dunia serasa runtuh. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak liar. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap itu mimpi. Tapi nyata, dan nyata sekali Eda yang tahu. Ada yang melihat. Eda Soksi. Dan sekarang, rahasiaku tak lagi hanya milikku. Pagi itu terasa asing. Matahari bersinar seperti biasa. Burung-burung tetap berkicau.
tapi dadaku seperti dihimpit sesuatu yang tak bisa kulawan. Tanganku dingin, mulutku kering, dan kepalaku terus memutar ulang isi pesan itu. Aku tahu apa yang kamu lakukan malam tadi. Kalau kamu gak mau aibmu nyebar, kita harus bicara. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tak ada nama, tak ada profil. Nomor pun tak tersimpan di kontak, tapi pesannya terlalu jelas dan terlalu nyata. Aku mencoba berpura-pura tenang. Ku pegang HP erat-erat sambil duduk di dapur. Sekujur tubuhku gemetar, seperti sedang demam. Aku memikirkan banyak hal. Apa maksudnya? Siapa dia? Mau apa? Namun, yang paling menakutkan adalah ini. Kalau pesan itu benar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Beberapa jam kemudian, satu amplop putih terselip di pagar. Tak ada nama, tak ada tulisan, hanya kertas berisi satu kalimat. Kalau kamu gak jujur, aku akan jadi orang pertama yang membongkarnya. Kali ini, aku tak bisa diam. Aku tahu, aku harus berbuat sesuatu. Aku harus jujur. Bukan karena ingin menyelamatkan nama baik, tapi karena hatiku sudah tak kuat menanggung beban ini sendirian. Malam itu, dengan tangan gemetar dan napas yang tersendat. Sendat, aku menelpon suamiku. Mas, aku mau bicara, tapi tolong jangan potong. Dengar dulu semuanya. Suara di seberang hening, tapi aku tahu dia masih di sana. Lalu aku mulai bercerita tentang rasa sepi, tentang kehadiran Reno, tentang perasaan yang salah, tentang satu malam yang membuatku kehilangan arah. Aku ceritakan semuanya, tanpa membela diri, tanpa mengaburkan apapun. Di akhir kalimatku, suaraku hampir tak terdengar. Maaf mas, aku gak minta dimaafkan. Aku cuma gak mau hidup dalam ketakutan lagi. Hening. Tak ada satu kata pun dari suamiku. Lalu telepon diputus. Aku duduk terpaku, mata berkaca-kaca. Tak ada air mata, hanya rasa hampa yang perlahan mengambil tempat di dadaku. Tapi anehnya, setelah kejujuran itu keluar, aku merasa sedikit lebih hidup. Sekarang, apapun yang terjadi besok, aku sudah siap menanggungnya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa menggantung di udara. Bagas tidak menelepon, tidak membalas pesan, bahkan status WhatsApp-nya pun tidak aktif seperti biasa. Aku tahu, mungkin dia sedang berperang dengan dirinya sendiri, antara marah dan kecewa, antara percaya dan ingin pergi. Tapi aku tidak bisa menuntut apapun darinya, karena yang kulakukan memang tak bisa dibela. Aku menutup tirai rumah lebih rapat. Dari bayosannya, tak lagi menyiram tanaman di pagi hari, tak lagi duduk-duduk di depan rumah. Aku menjauh dari semua tetangga, dari semua percakapan, dan terutama dari Reno. Ya, sejak malam itu, aku tidak pernah membukakan pintu lagi untuknya. Beberapa kali dia mengirim pesan, aku salah. Aku tahu, kalau bisa diulang, aku akan mundur sejak awal. Tapi aku tak membalas satupun, karena akhirnya aku sadar, aku harus berhenti menyalahkan orang lain untuk luka yang kubiarkan sendiri. Lalu, sebuah paket datang lewat kurir. Namaku tertera di atas kardus kecil. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya ada selembar tiket pesawat pulang dari Kalimantan ke Yogyakarta. Bersama tiket itu, ada catatan pendek dari Bagas. Aku butuh waktu, tapi aku juga ingin kita bicara langsung. Aku pulang besok. Tanganku langsung lemas, napasku tercekat. Dia tidak pergi. Dia tidak meninggalkanku dalam diam. Dia memilih datang, hadir, menghadapi. Dan di titik itu, aku tahu masih ada ruang untuk diperjuangkan. Bagas tiba pagi. Pagi, suara motor yang berhenti di depan rumah membuat lututku lemas seketika. Aku mengintip dari balik gorden, dan di sana dia berdiri dengan ransel di punggung, wajah lelah dan mata yang seperti memikul berat berhari-hari tanpa tidur. Aku membuka pintu. Kami hanya saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada sapaan, tapi ada bahasa lain yang berbicara. Bahasa luka yang sama-sama kami bawa. Dia duduk di kursi ruang tengah. Aku membuatkan teh, dan kami minum dalam diam. Lalu, dia berkata pelan, tanpa menatapku,
Aku enggak tahu harus bilang apa. Tapi aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang karena aku ingin tahu masih ada kita atau enggak. Kalimat itu merobek hatiku. Air mataku mengalir. Tapi aku tetap menatap matanya. Tak mau sembunyi lagi. Aku gak bisa janji bisa menghapus semuanya, Mas. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu. Bagas menghela napas panjang. Ia menyandarkan tubuh ke sofa menatap langit. Lalu dia berkata, aku masih sayang. Tapi sayang aja gak cukup buat sembuh. Kita perlu belajar ulang dari awal. Kamu sayap. Aku mengangguk dengan mata basah. Kalau kamu masih mau bertahan, aku akan berjalan bareng kamu. Pelon. 1 hari sekali. Hari itu kami tidak menyelesaikan masalah. Tidak ada keputusan instan. Tapi untuk pertama kalinya, sejak semuanya pecah, kami duduk di tempat yang sama dan memilih untuk tidak saling meninggalkan. Itu lebih dari cukup. Pagi itu terasa berbeda. Siala, olah alam pun turut mengiringi langkah baru kami. Matahari terbit dengan lembut, menyinari ruang tamu yang kami duduki bersama. Tak seperti dulu, di mana luka, terhampar dan keheningan berat menyelimuti setiap sudut ruangan. Kini ada secercah harapan. Bagas dan aku memutuskan untuk kembali menata ulang hidup kami. Bukan secepat atau sekeras yang mungkin diharapkan banyak orang, tapi dengan pelan dan pasti. Kami mulai dengan hal-hal kecil. Pertama, kami duduk bersama sambil menikmati secangkir teh di teras rumah. Setiap tegukan menjadi simbol perbaikan. Sebuah pengingat bahwa menyembuhkan luka butuh waktu dan kesabaran. Kami berbicara perlahan tentang masa lalu, tentang kesalahan yang pernah kami buat, dan tentang impian yang masih ingin kami rajut bersama. Di sela-sela percakapan itu, aku merasakan tangan Bagas perlahan menggenggam tanganku. Tidak ada janji besar yang diucapkan, hanya keheningan penuh arti, seolah kata-kata tak lagi diperlukan untuk saling memahami. Aku pun belajar bahwa cinta tak selalu harus diwarnai oleh kata-kata manis. Cukup dengan kehadiran dan perhatian yang tulus. Hari-hari berlalu, kami kembali ke rutinitas dengan cara yang baru, lebih sering menghabiskan waktu bersama, meski dimulai dengan hal sederhana, seperti memasak bersama di dapur, berbagi cerita saat berjalan di taman kecil, dan bahkan membaca buku sambil duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih hangat. Aku pun mulai menulis ulang buku harian yang sebelumnya dipenuhi rahasia dan duka, kini berubah menjadi tempat untuk mencatat harapan dan langkah-langkah kecil menuju penyembuhan hati. Pada suatu sore, ketika matahari telah mulai turun, aku melihat Bagas tersenyum lembut sambil memandangi aku. Senyum itu bukan senyum pengampunan instan, melainkan senyum yang mengisyaratkan bahwa meskipun luka itu takkan pernah sepenuhnya hilang, ada kekuatan untuk berdamai dan melangkah ke depan bersama-sama. Aku menghela napas dalam-dalam. Dalam keheningan ruang tersebut, aku sadar bahwa perjalanan cinta kami memang telah melewati badai. Namun setiap badai pasti akan reda. Aku pulang ke hatinya, bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai diriku yang telah belajar dari setiap kesalahan dan siap merangkai kehidupan baru dengan kasih yang lebih dewasa dan bijaksana. Dan dengan begitu, babak baru dimulai. Tak ada jaminan bahwa semua masalah akan langsung teratasi. Namun satu hal yang pasti, kami berdua telah memilih untuk bertahan, untuk saling memaafkan, dan untuk terus berjalan bersama, pelan tapi pasti, menuju hari esok yang lebih terang. Cerita ini adalah tentang perjalanan menemukan kembali arti cinta dan kejujuran. Di balik setiap luka, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan. Aku yang pernah tersesat oleh sepi dan godaan yang salah arah, akhirnya belajar bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kekuatan untuk berubah. Aku pulang ke hatimu, meski jalan yang harus kita lalui tak mudah, tapi bersama
kita akan menemukan kembali kebahagiaan yang hakiki.